Surya Alipra, NIM 2323270016. Mata kuliah pengantar sosiologi. Pertama adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat. Lembaga sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir, mewujudkan nilai-nilai serta prosedur tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nilai-nilai mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama. Prosedur umum adalah pola-pola perilaku yang dilakukan dan diikuti. Sistem hubungan adalah jaringan peran dan status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut. Contohnya adalah keluarga. Seperangkat nilai umum tentang kasih sayang, anak, kehidupan keluarga, dan sebuah jaringan peran dan status. Suami istri, kakek nenek, kakak adik, yang membentuk sistem hubungan sosial yang menjadi wahana untuk melangsungkan kehidupan keluarga. Tujuan lembaga sosial. Tujuan lembaga sosial adalah yang pertama adalah agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan norma-norma sosial. Fungsi lembaga sosial yaitu memberikan pedoman tingkah laku dan bersikap baik bagi anggota masyarakat dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Tanpa lembaga sosial, masyarakat dapat mengalami perpecahan karena ketidakadanya keseimbangan antara sumber pemenuhan kebutuhan hidup dengan jumlah manusia. Jumlah manusia semakin bertambah banyak, sementara sumber pemenuhan kebutuhan hidup relatif tidak bertambah. Berikutnya adalah memberikan pegangan dalam menggandakan sistem pengendali sosial. Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar anggota masyarakat tetap mematuhi norma-norma sosial. Berikutnya adalah ciri-ciri umum lembaga sosial. Yang pertama, menurut Gilin and Gilin, suatu lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. Yang kedua adalah memiliki suatu tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti bangunan, mesin, dan sebagainya. Yang kelima, mempunyai lambang-lambang. Contohnya adalah lambang-lambang pada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Yang keenam adalah mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis. Berikutnya ada tipe-tipe lembaga sosial. Menurut Gilin and Gilin, perkembangannya Crayfish Institution dan Exchange Institution. Crayfish Institution, lembaga sosial secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat. Contohnya hak milik perkawinan dan sebagainya. Exchange Institution, lembaga yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Contohnya lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan sebagainya. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak yang disebut dengan keluarga inti atau nuclear family. Ada pula keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak ditambah kakek, nenek, paman, bibi yang disebut dengan keluarga bati, extended family. Fungsi keluarga, fungsi pengaturan keturunan, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi atau unit produksi, fungsi perlindungan atau proteksi, fungsi penentuan status, fungsi afeksi lembaga agama. Agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Setiap agama selalu mempunyai unsur-unsur, yaitu kepercayaan, simbol, praktik agama, penganut agama atau umat, dan pengalaman agama. Lembaga politik. Pranata politik adalah seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Ciri-ciri lembaga politik. Adanya suatu masyarakat yang bersatu atas dasar nilai-nilai disepakati bersama. Adanya pemerintah yang aktif, pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi kepentingan bersama, kewenangan pemerintah sebatas wilayah negara. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Continuous.
Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan pemakaian barang dan jasa. Untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dibutuhkan kaidah-kaidah tertentu yang disepakati bersama dalam masyarakat. Seperti inilah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur dan dilembagakan lembaga pendidikan. Peranata pendidikan dalam sejarah manusia muncul karena tiap-tiap keluarga tidak sanggup lagi mengembangkan pengetahuan yang diperlukan untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam mempersiapkan hidupnya di kemudian hari. Peranata pendidikan yang primer adalah sekolah formal yang bermula dari jenjang sekolah taman kanak-kanak hingga jenjang perguruan tinggi sekolah. Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan yang mapan yang menentukan apa yang terjadi di sekolah.